Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Sahabat Matematika Channel dalam edisi tutorial yang pada episode kali ini kita akan berbagi bagaimana kita setting rekam layar dan wajah di PC atau laptop dengan menggunakan aplikasi Bandicam versi portable. Nah, pertanyaannya, apa itu Bandicam versi portable? Atau apa bedanya versi Bandicam yang bukan portable dengan Bandicam versi portable? Nah, selengkapnya ikuti tutorialnya. Namun sebelumnya silakan di subscribe dan juga tekan tombol loncengnya juga belum. Kemudian like, komen dan juga share sehingga video ini lebih memberikan manfaat untuk orang banyak. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal soleh kita. Berbagi kebaikan mungkin tampak sederhana dan bahkan kita pandang remeh, tapi bisa jadi dia luar biasa bagi orang lain dan mendatangkan banyak kebaikan untuk kita dan juga bersama. Baik, selengkapnya mari kita ikuti tutorialnya. Baik, kita mulai. Kita buka aplikasi Bandicam yang sudah kita download. Di sini adalah Bandicam versi 5.0.1.1799 portable. Bedanya portable dengan bukan portable. Kalau bukan portable harus diinstal, sedangkan versi portable tidak perlu diinstal. Cukup disetting langsung bisa dioperasikan. Karena ini masih dalam bentuk zip atau RAR, kita ekstrak dulu. Kita tunggu proses ekstraknya. Sudah berhasil. Ini sudah muncul folder Bandicam hasil ekstrak kita. Kita buka foldernya. Kita klik. Nah, ini icon Bandicam portable. Tinggal kita klik 2 kali untuk kita setting. Kita klik silang. Kita mulai setting area record screen. Perhatikan pojok kiri atas icon dari area record screen. Kita drop down. Kita bisa memilih area yang akan kita record, apakah full screen atau select area atau yang lain. Atau kalau muncul seperti ini, kita bisa langsung memilih di tampilan yang sudah muncul di papan Bandicam. Kalau kita memilih select area, berarti kita harus menentukan daerah dari layar laptop kita yang akan kita rekam. Keuntungan dengan select area ini, kita bisa menghindari daerah tertentu yang tidak ingin kita rekam pada layar kita. Misalnya bagian toolbar bawah tidak kita rekam, itu berarti tidak kita blok areanya. Kita pilih full screen saja. Nah, kalau sudah kita tetapkan, maka recordnya akan nyala merah. Artinya sudah bisa kita gunakan untuk rekaman. Tapi ini belum kita setting yang lain-lain. Sekarang kita setting. Kita lanjutkan setting berikutnya. Kita klik general atau umum. Kita setting untuk penyimpanan hasil record kita. Karena Bandicam versi portable ini defaultnya hasil rekaman tersimpan di desktop, sehingga tentu akan mengganggu kenyamanan kita
karena desktop kita akan bertebaran hasil rekaman kita. Maka kita buatkan folder untuk menyimpan hasil rekaman kita. Kita klik titik 3 dari setting output folder dari record kita. Kita klik titik 3, kemudian kita buatkan folder di My Document misalnya. Kita klik kanan di My Document, kemudian New. Untuk membuat folder baru, kita beri nama misal rekamanku. Kemudian kita klik Select Folder. Nah, perhatikan output folder sekarang adalah berada pada dokumen dengan folder rekamanku, sehingga nanti hasil rekaman otomatis akan tersimpan di dokumen dalam folder rekamanku. Setting berikutnya, kita klik video. Perhatikan, record stop OK sudah tercentang dengan default F12. Ini artinya ketika kita akan merekam atau mengakhiri rekaman dengan tombol F12 atau Fn plus F12, tergantung laptop atau PC-nya. Sebenarnya kita bisa menggunakan tombol rek ini untuk merekam atau mengakhiri rekaman. Akan tetapi jika dengan menggunakan tombol itu, semua yang tampak di layar termasuk papan Bandicam ini akan ikut terekam. Nah, supaya bersih, maka kita menggunakan tombol fungsi dengan cara kita minimize terlebih dahulu, kemudian kita tekan tombol fungsi yang sudah kita tetapkan atau pakai F12 jika tidak kita ganti. Misal F12 ini kita ganti dengan R ya, dari record untuk mudah kita ingat, sehingga nanti ketika kita mulai rekaman dan mengakhiri rekaman cukup dengan menekan tombol R atau Fn plus R. Sekali lagi tergantung laptopnya. Ada yang cukup dengan satu huruf, ada yang harus dibantu dengan Fn. Kemudian post hotkey ini juga kita checklist untuk kita tetapkan dengan tombol tertentu. Gunanya adalah untuk menghentikan sejenak dari rekaman kita dan kemudian bisa kita sambung lagi. Misal kita ganti dengan huruf P, pause, kemudian yang atas tadi kita ganti huruf R saja. Oke. Berikutnya, show mouse cursor kita klik supaya ketika kita paparan kursor itu bisa tampil untuk menunjuk pada objek yang sedang kita terangkan. Tetapi jika kita tidak menghendaki tampilnya kursor, berarti tidak perlu kita checklist. Kita checklist ya, kalau saya pribadi karena saya guru matematika, kalau menjelaskan saya perlu kursor untuk menunjuk pada bagian yang sedang saya jelaskan itu. Berikutnya kita langsung ke add webcam overlay. Ini untuk menampilkan wajah kita ketika kita rekaman. Kita checklist. Kita lanjutkan untuk setting berikutnya. Kita klik setting. Kita mulai dari audio. Record sound sudah tercentang. Ini artinya bahwa dengan posisi tercentang ini suara kita akan terekam. Kalau tidak tercentang, maka sekencang apapun kita berbicara tidak akan terekam. Kemudian kita bisa pilih
Untuk speakernya bisa tetap default dari device atau yang mungkin bawaan dari Windows, Realtek misalnya, speaker Realtek. Boleh pilih salah satu. Kita pilih Realtek misalnya ya. Kemudian mikrofon, ini jangan sampai disable. Kalau disable nanti juga tidak bisa merekam suara kita. Kita pilih Realtek juga. Kemudian kita atur volumenya. Tidak perlu 100%, nanti malah suaranya tidak bagus ya. 50% sudah cukup. Tapi bolehlah eksperimen seberapa sesuai selera ya. Kemudian filter kita klik, kita convert to mono gitu, supaya nanti hasil rekaman suara kita adalah mono. Sound sudah. Berikutnya kita setting untuk webcamnya. Kita klik webcam, add webcam overlay to video, sudah tercentang. Berikutnya preview webcam on screen, ini harus kita checklist supaya nanti wajah kita yang tampil di layar bisa terekam. Berikutnya kita setting untuk tampilan rekaman kita. Yang pertama adalah kita menetapkan kamera yang kita gunakan untuk merekam. Tapi kalau kameranya adalah kamera bawaan dari laptop, berarti ya tidak ada pilihan lain. Seperti contoh ini adalah tidak menggunakan kamera eksternal tetapi menggunakan kamera bawaan. Kemudian untuk format kita drop down, kita pilih 1280 kali 720 dalam kurung 16:9 misalnya. Ini adalah standar untuk tampilan di HP atau Android. Selanjutnya kita bisa setting untuk posisi tampilan wajah kita. Defaultnya adalah di kanan bawah menurut tangan kita. Kita bisa memilih di posisi yang lain. Ini kanan bawah. Kemudian sebelah kirinya adalah untuk kiri bawah. Berikutnya sebelah kiri lagi adalah kanan atas, dan paling kiri adalah kiri atas. Sedangkan untuk pilihan yang paling kanan adalah untuk full screen. Jadi kita tampil full screen. Mungkin kita ingin membuat prolog, bisa melalui pilihan yang paling kanan ini. Nah, kalau saya biasanya suka di pojok kanan atas ini. Nah, ini ukuran dari tampilan rekam wajah ini bisa kita atur besar kecilnya dengan mengatur overlay size. Kita geser kanan kiri. Defaultnya adalah 30%. Kemudian untuk ini X position, ini untuk mengatur mungkin kurang menepi atau kurang ke tengah sedikit. Nah, ini aturannya ini. Dan Y position adalah untuk mengatur naik turunnya. Oke, ini selera ya, mau diberi sisa atau tidak di bagian tepi itu selera. Berikutnya option. Nah, option ini kita pilih untuk screen recording mode. Ini kita klik. Nih, timer before recording. Jadi ini artinya ada hitungan sebelum kita memulai merekam. Kita klik OK. Nah, saya kira ini cukup. Dan setelah kita setting ini, kita bisa mulai rekaman ya. Dan setting ini cukup sekali ya. Kalau sudah kita setting seperti ini,
sudah kita simpan oke tadi, maka berikutnya ketika kita akan rekaman, selama settingan yang kita kehendaki sama dengan apa yang sudah kita setting saat ini, tidak perlu setting ulang, kecuali kalau ada bagian-bagian tertentu yang perlu kita setting berbeda. Dan misal saya akan mulai rekaman, kita ingat-ingat bahwa untuk memulai dan mengakhiri rekaman telah kita setting dengan menekan huruf R, sedangkan untuk P ini adalah untuk menghentikan sejenak. Oke, sekarang kita minimize. Kita mulai dengan membuka PowerPoint-nya. PowerPoint yang akan kita gunakan untuk rekaman, misalnya ini misalnya ada PowerPoint. Nah, ini kita play dulu supaya tampilan layar sudah bersih. Kita jalankan dulu PowerPoint untuk halaman atau slide pertama. Slide pertama sudah kita play. Nah, sekarang kita mulai rekaman dengan Bandicam. Tadi fungsi rekamnya sudah kita tetapkan, yaitu dengan menekan huruf R. Kita klik. Nah, ini kita tekan huruf R dan sudah muncul hitungan. Nah, sekarang berarti kita sudah mulai rekaman. Nah, ini sudah tampak. Kita jalankan PowerPoint-nya. Ekstrakurikuler. Nah, ini tertutup tampilan dari diri saya. Maka ini sebagai perhatian ketika kita membuat PowerPoint untuk paparan, sementara kita menghendaki bahwa ketika rekaman wajah kita muncul di posisi tertentu, maka area di mana kita menampilkan rekaman wajah itu hendaklah dikosongi. Jangan sampai ada tulisan atau gambar PowerPoint yang nantinya akan tertutup oleh tampilan wajah kita. Karena ini adalah file yang saya temukan di komputer lab, saya nggak tahu punya siapa, asal kita play ya akhirnya seperti ini. Record kita sudah. Klik tombol R untuk stop. Lalu di mana hasilnya? Kita lihat tadi kita select folder ketika kita setting Bandicam bahwa hasil rekamannya adalah di My Document dengan folder rekamanku. Di rekamanku tadi ya, rekamanku. Kita lihat yang bawah ini hasil rekaman kita yang. Nah, ini hasil rekamannya. Wajah kita sudah tampak di pojok kanan atas. Kemudian PowerPoint-nya jalan. Ya, seperti ini cara merekam. Oke, saya kira demikian untuk tutorial yang bisa kita bagikan tentang bagaimana kita setting Bandicam versi portable yang dia adalah full fitur tanpa watermark dan juga free time. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa pada episode tutorial berikutnya. Tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.